Dalam sebuah pertemuan forum Amoris Laetitia yang baru saya ikuti beberapa hari terakhir ini, ada sepasang suami istri dari Singapura yang menuturkan pengalaman hidup mereka. Pada suatu ketika anak mereka yang sudah menanjak dewasa mengatakan, "Saya ingin mencari Yesus dalam gereja yang lain." Dia ingin memastikan bahwa apakah iman Katolik memang untuk dia atau bukan. Tentu Anda bisa bayangkan bahwa orang tuanya mengalami heartbroken juga, merasa patah hati, merasa sedih, merasa terpukul. Dan mungkin bagi kita sebagian yang mendengarkan renungan ini, kalau anak Anda mengatakan demikian, mungkin Anda akan marah luar biasa dan mengatakan, "Kamu bukan lagi anak saya, kita tidak punya hubungan keluarga lagi," dan seterusnya. Dan mungkin Anda akan memperlakukan dia berbeda dengan sebelumnya, dalam arti kalau sebelumnya penuh perhatian, Anda akan mulai mungkin mengurangi perhatian tersebut dengan alasan Anda marah padanya. Tetapi yang menjadi kunci dari perubahan hidup dari anaknya adalah bagaimana orang tuanya bersikap. Orang tuanya mengatakan meskipun mereka sedih, mereka terus mendoakan anaknya agar memang menemukan iman yang sejati yang dapat membuat dia bahagia. Dan yang kedua adalah bahwa mereka terus memperlakukan anaknya dengan baik. Kasih sayang sebagai orang tua tetap mereka berikan kepada anaknya. Kasih sayang yang tulus dan tanpa pamrih. Dan mereka juga katakan bahwa kami memberikan contoh kepada anak kami bagaimana kami hidup dalam cinta kasih, bagaimana kami hidup dengan saling mendukung satu sama lain, bagaimana kami berdoa bersama sebagai keluarga. Dan Anda tahu, dalam perjalanan waktu anak ini ternyata kembali dan mengatakan, "Aku telah menemukan iman yang membuatku bahagia, dan itu adalah iman Katolik." Pengalaman ini juga sebenarnya mencerminkan apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil hari ini. "Bila engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Dalam masa ketika orang-orang Romawi berkuasa, mereka punya satu kebiasaan disebut apagaia, di mana mereka boleh meminta orang lain, atau misalnya prajurit Romawi terutama bisa memaksa orang lain untuk membawa sesuatu, memikul sesuatu, atau berjalan bersamanya, tapi maksimal itu hanya sejauh 1 mil. Dan kita ingat pengalaman Simon dari Kirene yang dipaksa untuk memikul salib Yesus. Tetapi katakan kalau engkau diminta berjalan 1 mil bersamanya, berjalanlah 2 mil. Apa yang terjadi di mil yang kedua adalah mungkin relasi berubah menjadi baik. Kalau mungkin semula dia adalah orang jahat, mungkin dia akan menjadi baik. Kalau dia orang yang mungkin menjengkelkan bagi Anda, mungkin Anda akan menjadi sahabat yang baik dengan dia. Sehingga di balik ungkapan ini ada sebuah keyakinan bahwa cinta yang sejati memiliki kekuatan untuk mengubah hidup manusia. Maka para pendengar renungan Semangkara terkasih, semoga juga kekuatan cinta yang kita miliki, dan ingat kita tidak memiliki kekuatannya seorang diri, kita punya Tuhan, dan kita harus mohon kekuatan dari Tuhan untuk dapat menemani orang yang mungkin bagi kita kerap melukai hati kita, mengecewakan kita, dan kita punya harapan dia bisa berubah lebih baik. Dan dengan kuasa cinta itulah semoga hidup kita pun bertumbuh menjadi lebih sabar, dan kita bisa menjadi sahabat perjalanan yang baik untuk orang, untuk mengalami juga perubahan dalam hidup mereka. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami agar kami pantang menyerah, dan terus dengan penuh ketekunan dan cinta juga menjadi pendamping dan teman seperjalanan bagi orang-orang di sekitar kami. Dan bantulah kami Tuhan dengan kuasa kasih-Mu, sebab seorang diri kami tidak akan mampu. Kami butuh kasih-Mu sendiri yang menguatkan kami, yang menjiwai kami, mendorong kami untuk terus melakukan dan menebarkan kebaikan dalam hidup kami ini. Dan turunkan berkat-Mu atas kami semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat memulai pekan yang baru ini.